Oke semua, di saat ini kita akan belajar mengenai struktur bidang dan juga struktur garis di dalam studi geologi struktur. Seperti yang dijelaskan di kelas, struktur geologi itu bisa diklasifikasikan berdasarkan waktu pembentukan, berdasarkan geometri, dan juga berdasarkan signifikansi. Nah, untuk praktikum yang sekarang yang menjadi fokus kita adalah pembagiannya berdasarkan geometri, yaitu struktur bidang serta struktur garis. Nah, ini adalah struktur bidang, baik yang planar, subplanar, maupun kurviplanar. Kemudian ada lagi yang disebut dengan struktur garis. Lalu ada subtipe dari struktur garis yang kita sebut dengan struktur garis yang berada di dalam bidang. Ini semua akan dijelaskan satu persatu dan diberikan contohnya serta diberikan cara pengukurannya yang nantinya bisa kalian ikuti ketika kalian ke lapangan. Nah, sekarang kita akan coba lihat beberapa contoh dari tipe struktur geologi, yaitu adalah yang pertama yang akan kita bahas adalah struktur bidang. Ini adalah beberapa contoh dari struktur bidang. Pertama, yang kita lihat sekarang adalah bidang perlapisan batuan sedimen. Kalian bisa lihat ini adalah batuan sedimen. Terus kalian bisa lihat di sisi sampingnya ini, dia itu ada terlihat struktur laminasi ya. Nah, struktur laminasi inilah yang membentuk suatu bidang perlapisan. Oke. Kemudian kita punya selain bidang perlapisan, ada juga yang namanya bidang foliasi. Nah, inilah yang kita sebut sebagai bidang foliasi. Ini adalah di batuan metamorf. Kalian bisa lihat di sini, kalau kita zoom ke bagian sampingnya ini, kalian bisa sebenarnya ini terdapat kayak ada lapisan-lapisan tipis. Itu yang kita sebut sebagai foliasi. Ini contoh lain dari si foliasi. Bisa dilihat ya, di sini dia ada lapisan-lapisan tipis. Itu terbentuk gara-gara adanya pensejajaran mineral. Yang ini juga contohnya yang lain. Nah, ini juga merupakan struktur bidang. Oke, selain dari perlapisan dan juga foliasi, contoh struktur bidang yang lain adalah bidang sesar. Misalnya di sini. Ini kita punya batu. Ya, kalian bisa lihat di sini bahwa batu yang warna coklat itu posisinya agak geser, yang kita sebut sebagai offset. Ini disebabkan karena adanya keberadaan sesar. Nah, sesarnya ini kalian bisa lihat kalau kita lihat dari samping, ya, dia itu sebenarnya membentuk suatu bidang. Ya, ini saya coba kasih model di sini. Nah, jadi itu kan dia adalah berupa suatu bidang. Bidang ini juga kita bisa ukur. Itulah contoh struktur bidang pada bidang sesar. Contoh lain dari bidang yang biasa kita ukur adalah sayap lipatan. Sayap lipatan itu sebenarnya adalah bidang perlapisan juga, tapi karena pelapisannya sudah terlipat, akhirnya dia membentuk komponen dari suatu lipatan yang kita sebut sebagai sayap lipatan. Di sini kita bisa lihat ya, ini adalah suatu contoh lipatan chevron fold. Terus inilah yang kita sebut sebagai sayap dari suatu lipatan. Jadi ini kalau ini adalah lipatan, maka di dua bidang ini adalah sayap-sayapnya. Ya, dan sayapnya ini juga adalah merupakan suatu bidang. Kalau saya coba perpanjang, kira-kira begini bidang yang pertama. Ya, coba dari ke atas sedikit. Oke, ini bidang yang pertama, dan ini adalah bidang yang kedua. Nah, jadi kita punya dua sayap lipatan, satu seperti ini dan satu lagi seperti ini. Dan dua-duanya bisa diukur. Jadi anggap saja kita dulu punya bidang pelapisan yang horizontal seperti ini, kemudian akibat tegasan yang terjadi, ya, yang tadinya dia horizontal, jadi misalnya kalau kita ukur strike nya 0, dipnya juga 0, akibatnya dia akan terlipatkan menjadi suatu perlipatan. Nah, ini contoh batunya kalau yang sudah mengalami perlipatan. Kita bisa lihat ya, di sini ada perlipatan, baru ada ke sini. Oke, ini ada lipatan besar ya, tapi dia juga di dalamnya ada lipatan-lipatan yang lebih kecil lagi. Jadi ini udah cukup kompleks. Kita pakai yang lebih sederhana saja, pakai ilustrasi di sini. Nah, selain dari bidang perlapisan, bidang sesar, bidang foliasi, juga sayap lipatan, bidang lain yang bisa kita ukur di lapangan adalah bidang kontak. Bidang kontak itu kan bisa yang selaras dan tidak selaras. Kalau bidang selaras itu kan sama saja dengan bidang perlapisan. Selain itu,
bidang kontak yang tidak selaras juga bisa kita ukur, misalnya disconformity atau enggak juga yang angular unconformity, dan bisa kita gunakan untuk studi geologi kita. Sewaktu kita mengukur suatu struktur bidang, kita perlu melakukan dua pengukuran, yaitu mengukur nilai strike dan juga mengukur nilai dip. Kita akan coba lihat apa yang dimaksud dengan strike dan dip. Definisi strike. Strike adalah garis perpotongan antara suatu bidang dengan bidang horizontal. Ya, jadi kalian tahu ya bahwa perpotongan antara dua bidang akan membentuk garis. Nah, di sini bidang horizontal diilustrasikan seperti permukaan air, karena kan air itu kan dia akan membentuk bidang horizontal. Sementara bidang lainnya adalah bidang perpisahan batuan. Ketika mereka saling berpotongan, itulah yang kita sebut dengan nama garis strike. Bagaimana cara kita bisa mengukur besar dari strike ini? Kita akan coba lihat besar sudut yang dibentuk antara garis strike terhadap arah utara. Nah, inilah yang kita sebut sebagai strike. Di kasus ini, umpama cerita sudut yang terbentuk adalah 45 derajat. Nah, begini cara kita menuliskan nilai strike. North 45 derajat east. Yang ini berarti adalah kita ukurnya dari north, lalu kita putar ke arah timur sejauh 45 derajat. Oke, itu mengenai garis strike. Kemudian ada lagi yang kita ukur yaitu nilai dip. Dip adalah sudut yang dibentuk antara bidang horizontal, jadi bidang horizontal permukaan air ini, dengan bidang miringnya. Dan diukur tegak lurus dari garis strike. Kenapa kita harus ukurnya tegak lurus dari garis strike? Karena itu akan menunjukkan sudut yang paling curam. Oke, jadi dip di sudut yang dibentuk antara bidang horizontal dengan bidang miring yang arahnya tegak lurus dari garis strike. Oke, jadi dia harus tegak lurus dari garis strike. Berarti kalau kita punya garis strike di sini, kita ambil 90 derajat. Inilah yang kita sebut sebagai arah dip. Oke, kita sebut sebagai dip direction. Tapi ini belum sudut yang kita butuhkan ya. Sudut yang kita butuhkan adalah besar sudut yang ini. Nah, yang inilah yang kita sebut sebagai dip. Oke, di sini diilustrasikan bahwa sudut yang dibentuk adalah 18 derajat. Dan begini adalah cara kita menuliskan nilai dip setelah kita menuliskan nilai strike. Oke, kemudian kalau misalnya kita punya data nih, N45 is dengan sudut 18 derajat. Bagaimana cara kita menggambarkannya di peta? Atau bagaimana cara kita plotnya di peta? Oke, caranya sama seperti yang tadi. Kita lihat dulu di mana arah utara. Oke, dari arah utara ini, kita putar 45 derajat ke arah timur, baru kita tarik garisnya. Inilah yang menjadi garis strike. Kemudian kita akan berikan nilai dip sebesar 18 derajat. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa dip itu tegak lurus dari garis strike, seperti yang dituliskan sini. Cuman pertanyaannya adalah, dia tegak lurusnya kemana? Ke sini atau ke sini? Nah, di sini kita akan menggunakan yang disebut dengan kaidah tangan kiri. Kaidah tangan kiri maksudnya kira-kira seperti ini. Kalau kita taruh telunjuk kita searah dengan arah strike yang tadi kita buat, ya, ke sini. Oke. Maka jempol kita akan menjadi dipnya. Oke, jadi kalau ini adalah strike, maka jempol kita adalah dipnya. Jadi dari sini kita tahu bahwa kita harus ambil 90 derajat ke arah sini. Ke arah kanan ini. Jadi inilah N45 is 18 derajat. Inilah strike 45 derajat dengan dip 18 derajat. Nah, 18 derajatnya ini kemudian kita tuliskan di sini.
tepat di ujung dari garis dip ini. Oke, sekarang kita akan mencoba melakukan pengukuran menggunakan kompas untuk mengukur bidang strike dan juga bidang dip. Sebelumnya saya akan coba jelaskan dulu mengenai komponen kompas yang penting untuk diketahui kalau mengukur. Nah, pertama yang perlu kita ketahui adalah kalau kita mau mengukur strike, yang pertama kita ukur itu kita tempelkan dulu bidang is. Ini kan ada is ya, ada E. Nah, itu tempat kita bisa mengukur bidang strike. Lalu kemudian sesudah selesai kita ukur strike, kita akan pindah, kita putar ke bidang west. Jadi kemudian kita tempelkan bidang west. Oke. Nah, waktu kita mengukur strike, kita tempel ini ke suatu bidang, baru kemudian kita pastikan bullseye yang ini posisinya tepat di tengah. Seperti sekarang. Nah, sementara waktu kita mengukur untuk mengukur dip, kita buat dulu clinometer kita. Pengukurannya tepat di 0, di sini tepat di 0. Oke. Nah, baru kita putar-putar juga seperti ini sampai kembali clinometernya level di tengah. Oke. Gitu. Selain dari itu yang harus diperhatikan adalah di kompas itu ada yang namanya magnetic deklinasi, ya, untuk koreksi deklinasi magnetik. Biasanya itu kita aturnya di sini. Ini adalah skrup untuk mengatur magnetic deklinasi. Biasanya kalau di Indonesia kita nggak atur, jadi posisi jarum di sini yang ada tanda panahnya ini harus tepat di angka 0. Oke. Kalau nggak tepat di angka 0, kita bisa coba putar skrup yang di sini supaya posisinya berubah. Nah, kita bisa ubah ini kalau misalnya kita mau menggunakan koreksi deklinasi magnetik yang tertentu yang mau kita gunakan. Tapi kalau kita tidak punya informasi, biasanya kita set aja di posisi 0 seperti yang sekarang. Oke, sekarang kita akan mulai pengukuran. Seperti yang saya bilang tadi, pertama kita tempelkan dulu sisi yang east, sisi yang timur dari kompas. Kita tempelkan ke batu. Ya, sudah kita tempelkan ke batu, pastikan di bagian sisi kanan, di bagian bawahnya ini itu menempel semua ke bagian batu. Nah, jadi yang benar itu seperti ini. Coba kalau dilihat dari sini. Nah, seperti ini. Oke, harus menempel keseluruhan. Jangan seperti ini. Kalau seperti ini berarti kita melakukan pengukuran yang salah. Oke, jadi sesudah kita tempelkan sepenuhnya, baru kemudian kita buat supaya bullseye-nya pas di tengah. Kalau dilihat di sekarang kan bullseye-nya belum pas di tengah. Oke, kita paskan dulu ke tengah. Ya, kita putar, kita paskan di tengah. Nah, sampai sekarang dia sudah di posisi di tengah. Baru kita lihat posisinya di sudutnya di berapa. 270 berapa itu kira-kira? 72 atau enggak 73. Oke. Saya sarankan jangan langsung ditekan tombolnya, karena kalau kita tekan dia bakal geser-geser lagi posisinya. Kalau kita bisa lihat langsung, mendingan kita langsung lihat berapa sih sudut yang dibentuk. Baru kemudian kita catat, baru kemudian kita lepas. Nah, sebelum dilepas, kita beri tanda dulu untuk strike-nya. Nah, di sini saya beri tanda menggunakan kapur. Di lapangan mungkin kita bisa pakai pensil atau juga bisa pakai pulpen. Oke, jadi ini adalah garis strike. Garis strike yang sudah kita buat. Sesudah kita catat nilai strike-nya, lalu kita bisa melakukan pengukuran dip. Dip itu kan kita buat dia 90 derajat dari garis strike. Ya, dip direction-nya itu kita buat 90 derajat dari garis strike mengarah ke arah menunjam ke bawah. Nah, sesudah kita dapat nilai orientasi dari dip, sekarang kita masuk melakukan pengukuran dari sudut dip. Jadi di sini kita akan mengukur dengan menempelkan bidang yang W. Nah, sebelum diukur, pastikan dulu clinometernya itu sudah menunjukkan sudut 0 derajat. Oke. Kalau sudah, kita bisa tempelkan. Waktu ditempelkan juga pastikan orientasinya sesuai dengan orientasi arah dip ya, orientasi dip direction. Jadi kalau kita punya strike-nya begini, kita tempelnya tepat 90 derajat. Jangan kita tempelnya begini, karena nanti kita akan mendapatkan pengukuran yang salah.
kita dapatkan yang tepat. Oke, baru kemudian kita bisa gunakan alat yang di sini. Kita putar-putar supaya kita bisa mendapatkan kondisi di mana klinometer sudah level. Nah, sekarang dia sudah level. Nah, sekarang kita bisa lihat sudutnya berapa. Di sini bisa kita lihat ya. Tempat dia bertemu itu adalah di sekitaran 15. Jadi dipnya adalah 15 derajat. Sudah itu kita bisa melakukan pencatatan. Kalau misalnya kita di lapangan, mungkin posisi mengukur kita tuh akan agak sulit. Nah, disitulah kita bisa menggunakan kaca. Oke, jadi waktu kita ngukur, misalnya kalau saya tadi ngukur tadi begini, misalnya saya ngukurnya begini nggak kelihatan. Saya bisa gunakan kaca untuk membantu saya untuk melihat sudutnya dari sini. Tuh, jadi dari sini atau nah, jadi supaya kita walaupun sulit kita bisa melakukan pengukuran dengan bantuan kaca. Nah, seringkali waktu kita di lapangan kita mau mengukur bidang, tapi bidang itu ternyata arahnya agak tidak beraturan seperti kita lihat di bidang yang sekarang di sini. Bidang yang di sini dia ternyata arahnya nggak beraturan. Jadi kalau kita ngukur, seringkali kita mendapatkan pengukuran yang tidak representatif, tidak mewakili bidang itu sepenuhnya. Nah, biasanya kita bisa menggunakan satu buku notes dengan hardcover, buku lapangan dengan hardcover, atau bisa juga menggunakan papan jalan. Nah, jadi kita tempel papan jalan di sini. Tujuan papan jalan sebenarnya adalah supaya dia bisa menemukan bidang rata-rata. Bidang rata-rata dari bidang yang tidak beraturan ini. Jadi sesudah kita tempel begini, kembali kita lakukan pengukuran, kembali menggunakan sudut E dulu. Sudut E dulu kita tempelkan. Baru kemudian kita ukur sampai mendapatkan kondisi orientasi yang dimana pulsanya itu tepat di tengah. Baru kita tandai di papannya. Nah, di sini sudah ditandai. Jangan lupa dicatat ya tadi hasil pengukurannya. Baru buat 90 derajatnya. Baru kemudian kita bisa ukur lagi nilai dipnya. Masih kondisinya masih dengan menggunakan bantuan papan. Maka dari itu saya sarankan kalau di lapangan sebaiknya papan itu menggunakan papan yang tahan air. Biasanya kalau nggak plastik atau bisa juga dari papan dari besi. Oke, cukup. Nah, ada kalanya kita tuh waktu di lapangan kita menemukan bidang yang hampir horizontal. Kalau sudutnya hampir horizontal itu kan berarti kira-kira 0 sampai 10 derajat. Nah, kompas biasanya kesulitan untuk mengukur bidang dengan dip nilainya 0 sampai 10 derajat. Dikarenakan ini di bawah kompas itu kan ada beberapa bentuknya itu tidak membantu kita, menyulitkan kita untuk melakukan pengukuran untuk sudut di bawah 10 derajat. Nah, tapi ada triknya untuk melakukannya, yaitu kita akan mengukur dulu strike-nya berapa, ya. Tapi kita mengukurnya menggunakan bidang W. Nah, jadi W-nya di sini kembali kita taruh di sudut 0, ya. Jadi inklinasinya di sini tepat di 0 derajat. Oke. Kemudian dengan menempelkan nilai W, kita coba putar-putar sampai kita mendapatkan orientasi di mana klinometer kita kembali level. Nah, jadi kalau bisa lihat di sini ya, ini sekarang klinometer kita sudah level. Kalau tadi orientasinya begini, kalau kita lihat, nah itu klinometernya belum level. Nah, kalau udah kita temukan yang level, seperti sekarang, nah berarti kita sudah tahu bahwa inilah nilai strike, orientasi strike dari bidang perlapisan kita. Oke, tapi sekarang kita baru dapat arahnya saja. Kita belum dapat berapa sudutnya. Untuk mengukur sudutnya, kembali kita tempelkan kompas kita di sini. Yang tadi kita tempelkan west, sekarang kita tempelkan sisi east. Oke, sudah kita tempelkan. Kembali kita orientasikan supaya kompas kita sejajar dengan garis.
ya di bidang is, dan juga bullseye-nya itu tepat di tengah. Nah, sekarang kita bisa lakukan pengukuran sudut strike-nya, yaitu sebesar 60 derajat is. Oke, 60 derajat is. Fokus ini di sini. Nah, di sini sekitaran udah berubah lagi nih. Sekarang dia nilainya adalah 59 derajat is. Oke, kita sudah dapat 59 derajat is. Nah, sekarang kita bisa tentukan dipnya. Dipnya bisa ke bawah. Nah, kadang kalau dia horizontal, kita akan kesulitan untuk menentukan dipnya ke arah mana. Dipnya ke arah sini atau dipnya ke arah sini. Biasa kita bisa menggunakan bantuan air. Di stop dulu. Oke, sekarang saya akan mencoba meneteskan air di bidang pelapisan ini untuk menentukan kemana arah dipnya. Karena sekarang kan kondisinya subhorizontal, jadi sangat sulit menentukan apakah dia ke sini atau ke sini. Kemana arah tetesan air mengalir, berarti kesitulah arah dip yang kita punya. Ya, jadi kalau kita tuang di sini, nah ternyata airnya mengalir ke sini. Berarti dip kita itu arahnya begini. Oke, bukan ke arah sebaliknya. Nah, jadi di sini sekarang kita bisa kembali melakukan pengukuran. Pastikan dia 90 derajat. Kita ukur lagi nilai dipnya seperti biasa. Menempelkan W. Baru kita ukur. Udah di tengah belum? Pakai kaca ya. Nah, saya akan coba ukur menggunakan kaca. Nah, ini berarti sudutnya adalah di 8 derajat. Berarti dip yang kita miliki adalah hanya 8 derajat. Ya, jadi itu adalah tips kalau kita memiliki sudut yang sub horizontal. Oke. Nah, jadi ini adalah batu yang kardus yang tadi kita umpamakan sebagai perlapisan batuan sedimen yang sudah terlipatkan. Kita bisa lihat sekarang dia sudah punya 2 bidang. Ya, alias yang kita sebut sebagai sayap lipatan. Nah, kedua sayap lipatan ini bisa kita ukur bidangnya, karena ini kan adalah 2 bidang yang berbeda. Nah, jadi kita bisa pakai kompas. Kembali kita ukur, ya nilai is-nya berapa. Nah, di sini nilai strike-nya adalah 111. Kembali kita tandain 111, baru kita buatkan sudut 90 derajat. Kemudian pakai W, sisi yang W, kita ukur lagi. Nilainya adalah 76, dipnya 76. Oke, itu masih satu sayap ya. Nah, sekarang tadi berapa? 100 sekian. Iya, 100 sekian. Nah, oke, selanjutnya kita bisa ukur lagi di sini. Nah, di sini kita ukur lagi nilai is-nya berapa. Strike-nya adalah 290. Ya, jadi dia tuh plus minus 180 derajat dari yang sini. 290 ini N, 290 is garis. Kita ukur lagi dipnya berapa. Dipnya adalah 51 N 290 is, dip adalah 51 derajat. Nah, jadi kira-kira begitu cara pengukuran kita untuk bidang sayap dari suatu lipatan.
Nah, sekarang kita akan melihat contoh dari suatu struktur garis. Untuk yang struktur garis yang kita contohkan sekarang adalah yaitu yang kita sebut sebagai axial line. Axial line itu sebenarnya bisa sederhananya bisa dibilang begini. Kan kita punya dua bidang sayap lipatan tuh, dua sayap lipatan. Oke, kedua sayap lipatan ini yang saya buat begini, dia akan saling berpotongan. Oke, saling berpotongan. Nah, kedua perpotongan mereka ini kalau kita buat beririsan, maka dia akan membentuk satu garis, ya. Jadi ingat ya, irisan dari dua bidang adalah suatu garis. Nah, jadi garis itulah yang kita sebut sebagai axial line, dan dia adalah contoh dari struktur garis pada geologi struktur. Contoh axial line, nah ini dia si axial line. Ya, karena dia kan perpotongan antara dua bidang. Nah, jadi inilah adalah yang kita sebut sebagai axial line. Oke. Karena dia merupakan contoh struktur garis, yang kita ukur ada komponen yang kita ukur adalah trend dan plunge. Nah, sekarang kita masuk ke pengukuran struktur garis. Ada dua hal yang harus kita ukur di struktur garis, yaitu nilai trend dan juga nilai plunge. Di sini dicontohkan dengan pengukuran puncak dari lipatan. Garis ini merepresentasikan puncak dari lipatan tersebut. Ini adalah arah utara. Nah, jadi kalau yang kita sebut dengan trend itu adalah orientasi dari suatu garis diukur terhadap arah utara. Jadi kalau ini arah utara, kita ukur saja berapa besar sudutnya. Lalu kemudian kita juga harus mengukur yang namanya nilai plunge. Plunge itu adalah berapa besar sudut penunjaman dari struktur garis tersebut. Seperti yang kita lihat di sini, ini sebenarnya kan ada penunjaman. Ada garisnya ini sebenarnya dia tidak horizontal, jadi ada sudut yang terbentuk di sini. Nah, inilah yang kemudian kita ukur menjadi nilai plunge. Untuk penulisannya, plunge ditulis terlebih dahulu baru trend. Jadi seperti ini, plunge, trend. Untuk yang diilustrasikan di sini, kira-kira begini penulisannya. 30 derajat berarti dia menunjam sebesar 30 derajat. Oke. Dan orientasi trendnya itu adalah 45 derajat dari north. Nah, bagaimana cara kita menggambarkannya di peta? Cara kita menggambarkannya adalah pertama kembali kita tentukan dulu arah utara di mana, baru ambil sudut 45 derajat ke arah timur, kita putar searah jarum jam, baru kita buat tanda panah seperti ini. Nah, jadi kira-kira inilah simbol untuk struktur garis tersebut. Dan jangan lupa kita tambahkan besar dari plunge-nya. Sama seperti strike dip, kita tambahkan besar dari dip-nya. Kalau trend plunge, kita tambahkan besar dari plunge. Bagaimana cara mengukur trend dan plunge? Nah, cara mengukurnya mirip juga dengan cara mengukur strike dip. Yaitu untuk trend kita tempelkan east, untuk plunge kita tempelkan west. Kalau yang di bidang, kan east-nya itu kita tempelkan ke bidang. Kalau yang ini kita nggak coba tempelkan ke bidang, tapi kita coba buat sejajar saja antara kompas kita dengan lineamen yang terdapat. Jadi enaknya dilihatnya dari atas. Ya, jadi kalau kita lihat dari atas, nah ini kan adalah garis lineamennya, garis aksial lainnya ya, yang merupakan contoh dari struktur garis. Kita buat kompas kita supaya dia tepat sejajar dengan si garis tersebut. Nah, misalnya seperti sekarang. Lalu kembali dengan bullseye, kita pastikan supaya bullseye-nya itu adalah tepat di tengah. Nah, jadi sekarang saya sudah dapat nilai sudut yang terbentuk, yaitu sekitaran, nah kalau susah kita bisa gunakan ya ininya, nilainya adalah 275, dan nilai itu adalah nilai yang kita sebut sebagai nilai trend. Jadi trendnya adalah 275. Sudah dapat, kita bisa mengukur plunge-nya. Cara mengukur plunge mirip seperti cara mengukur dip.
Jadi kita buat kompas kita seperti ini, jadi harus dari samping. Nah, ini kan adalah nilai, ini adalah si struktur garis yang mau kita ukur ya. Nah, kita tempelkan lagi, baru kita kembali kita buat, pastikan klinometer di sudut 0 derajat, kembali kita tempelkan begini, baru kita lihat, kita putar klinometer sampai dia menunjukkan sampai klinometer posisinya di posisi level. Nah, jadi di sini, nah jadi kita bisa lihat ternyata dia itu sekitaran, ternyata ini pas di 0 derajat. Nah, jadi di sini tren kita adalah nilai yang barusan tadi disebutkan, dan plunge-nya adalah 0 derajat. Oke. Untuk tren dan plunge memang harus hati-hati ya. Jadi cara kita mengukurnya, misalnya nilai plunge-nya itu miringnya ke arah sini. Oke, miringnya ke arah sini. Nah, jadi is-nya itu kita tempelkan supaya dia sejajar dengan arah dia itu miringnya kemana. Baru kemudian kita bisa ukur. Seperti itu. Jadi kalau dia miringnya ke arah sana, berarti ini juga dia menunjuk ke arah sana. Jadi kalau kita ngukurnya begini, kan dia tadi miringnya ke sini. Itu salah. Is dan arah pisir kita harus menunjuk ke arah garis tersebut miringnya ke arah mana. Oke, cukup sekian untuk cara pengukuran struktur garis. Ada satu subtipe struktur garis yang cukup penting, yaitu struktur garis dalam bidang. Khusus untuk struktur garis dalam bidang, yang perlu kita ukur adalah nilai strike, nilai dip, dan juga nilai pitch. Pitch adalah sudut yang dibentuk antara garis strike dengan struktur garis yang kita temukan. Jadi di sini contohkan adalah pada suatu batuan yang mengalami pensesaran. Di sini adalah contohnya batu yang mengalami pensesaran. Kadang kalau batu itu mengalami pensesaran akan terbentuk yang kita sebut sebagai silicon line, atau bahasa Indonesianya adalah gores garis. Nah, gores garis ini akan menunjukkan arah pergerakan dari blok batuannya. Silicon line ini adalah contoh dari struktur garis yang ditemukan dalam suatu bidang. Jadi kita bisa melakukan pengukuran strike, dip, lalu pitch. Oke, jadi kalau misalnya kita punya strike-nya seperti ini, kita tinggal ukur saja pitch-nya seberapa besar. Ini adalah salah satu contoh dari bidang sesar, ini di batuan beku. Nah, di bidang sesarnya ini, ternyata ada arah garis-garis seperti ini, guratan-guratan. Itulah yang kita sebut sebagai silicon line. Nanti waktu kita belajar mengenai bidang sesar, kita kan mengetahui bahwa di sini tuh ada istilahnya arah menghalus. Dia menghalusnya ke arah sini atau ke arah sini, ya, menghalus ke arah paralel terhadap si silicon line-nya tersebut. Kalau yang di kasus ini sih, nanti kalian coba sendiri aja langsung di batu yang tersedia. Itu satu contoh tadi di batuan beku. Nah, kalau ini di batuan tuf. Di batu tuf, dia teksturnya tuh lebih halus daripada yang batu yang sebelumnya. Nah, jadi cara paling enak supaya melihatnya itu adalah pastikan kita sebaiknya coba muter-muter supaya kita bisa melihat silicon line dengan lebih baik. Nah, kita bisa lihat di sini dia ada arahnya juga, tapi ini lebih halus sehingga kita melihat menghalus pengkasarnya atau penanggaannya itu lebih sulit. Nah, itu tadi tuf yang belum teralterasi. Ini bahkan ada yang sudah teralterasi kuat, ya sudah terubahkan jadi warna putih. Bahkan dia masih bisa terlihat nih ada silicon line. Arahnya seperti ini. Arah menghalusnya juga sudah susah dilihat. Ini terakhir contoh lain. Kalau ini adalah yang di batuan sedimen. Kalau yang ini terdapat di batuan batu gamping. Kalau kalian lihat lagi, kembali dia ada orientasi tertentu. Dan kalau kalian zoom, coba di zoom, dia ada yang namanya struktur penanggaan. Jadi seakan-akan adanya tangga-tangga yang itu juga bisa digunakan untuk arah menghalusnya kemana. Dan itu bisa kita gunakan untuk melihat
arah pergerakan relatif dari bidang sesar. Oke, sekarang saya akan mencoba menjelaskan cara pengukuran slicken line atau cara mengukur contoh struktur garis di dalam bidang. Jadi kita dapatkan nilai strike, dip, lalu kemudian nilai pitch. Sekarang saya akan coba ukur pitchnya, bidangnya. Jadi di sini bidangnya adalah bidangnya adalah 210. Ya, 211. Saya coba gariskan 211 north, 211 east. Oke, baru kemudian kita buat sudutnya, sudut untuk orientasi dip 211 east. Baru kita ukur dipnya adalah 23. Oke, 211 east, dipnya 23. Nah, sekarang kita akan ukur pitchnya. Yang kita maksud dengan pitch itu adalah sudut yang dibentuk antara strike, ya, jadi ini yang saya coba perpanjang, ini adalah strike terhadap slicken line. Oke, jadi slicken line ini sudutnya tipis sekali nih, nggak terlalu kelihatan ya. Nah, jadi kalian bisa kebayang yang warna merah ini adalah sudut dari garis dari strike, sementara yang coba saya beri warna hitam ini adalah garis dari slicken line. Oke, sekarang kita gunakan bantuan dari busur derajat untuk mengukurnya. Berapa sih sudut yang terbentuk antara mereka berdua? Oke, jadi kembali kita posisikan di titik perpotongan ya. Jadi misalnya kita punya pitch kita punya slicken line di sini. Ini nilai strike-nya. Nah, kita tempelkan di titik perpotongan antara kedua garis tersebut. Misalnya di sini. Nah, kita coba ukur. Ukurnya adalah pastikan nolnya posisinya di nilai strike. Oke, 0 dari busur di garis strike. Kemudian kita hitung sudut yang dibentuk berapa. Dari sini kita bisa lihat kira-kira sudut yang terbentuk adalah 8 derajat. Ya, jadi pitch kita adalah 8 derajat. Jadi sini saya buat pitch 8 derajat. Nah, tapi harus dicatat di sini. Yang namanya pitch 8 derajat itu bisa 8 derajatnya dari sisi sini atau 8 derajatnya dari sisi sini. Oke. Untuk bisa membedakannya, kita lihat kita tadi ngukurnya itu di sisi yang mana. Nah, kalau tadi kan kita begini. Berarti sisi sini adalah sisi south, sisi selatan, dan ini adalah sisi utara. Nah, tadi kita ngukur ini di sisi mana? Sisi selatan atau sisi utara dari strike. Nah, yang ini kan kita ukurnya di sisi selatan kan? Nah, berarti kita buat aja pitch 8 derajat south. Oke, di situ kita bilang dia 8 derajat itu diukur dari sisi south dari simbol strike. Nah, itu belum selesai, kita baru dapat nilai pitch, kita masih belum dapat menentukan sesarnya. Ya, dengan demikian berakhir sudah perkenalan terhadap struktur-struktur geologi, yaitu struktur garis, struktur bidang, dan juga struktur garis di dalam bidang. Semoga bermanfaat dan kalian bisa demonstrasikan masing-masing. Terima kasih.